Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemirsa RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada, senang sekali kami hadir untuk Anda semuanya pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Masih semangat ya Bu ya? Baru nyampe. Ya pemirsa luar biasa nih ya. Ibu tuh perjalanan dari Bekasi nyampe sini ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sengaja untuk menemui pemirsa dan juga masyarakat Desa Megu Gede ini Bu. Kita di Megu Gede, Blok Pengadaan, Kecamatan Weru ya, di Musola Al Barokah pemirsa. Perjalanan yang sangat, pengalamannya gimana Bu kesini hari ini? Lumayan ya. Tadi kita juga sempat melihat Ibu transit dulu ya Bu ya di depan menggunakan motor ya. Nanti pemirsa lihat ya bagaimana Ibu. Oke, tapi luar biasa ini perjuangan Ibu untuk bisa mengunjungi masyarakat Desa Megu Gede. Alhamdulillah sampai juga ya Bu ya dengan perjuangan. Oke pemirsa, nanti seperti apa liputannya, yuk kita ikuti. Oke pemirsa, alhamdulillah Ibu Dr. Ratnawati sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini ya. Oke, di Musola Al Barokah di Desa Megu Gede, Blok Pengadaan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah ya ini Ibu ya. Perjalanan yang jauh ya Bu ya, dari Bekasi tadi Bu ya. Oke, tapi alhamdulillah hari ini Ibu sudah bisa hadir menemui hadirin semuanya Bapak Ibu yang ada di Musola Al Barokah ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah masih puasa ya. Insya Allah puasa Ibu. Insya Allah. Oke pemirsa, pada hari ini kita akan Ibu akan sedikit menjelaskan terkait dengan tips makanan yang sehat seperti apa? Gak ditanya dulu makanan khas di sini apa Mbak? Oke, iya nanti kita tanya dulu. Tapi sebelumnya nih Bu ya, ini adalah episode yang kesekian kalinya. Ibu pun sudah sering menjelaskan bahwasanya makanan yang sehat tuh nggak boleh gorengan, nggak boleh es dulu. Yang baik tuh apa gitu kan? Mungkin ini juga edukasi juga buat Bapak Ibu yang ada di sini ya Bu ya. Oke. Nah ini biasanya di sini di Musola Al Barokah ini kalau buka puasa pakai apa dulu? Air putih. Ada yang air putih? Ada air putih. Ada apa lagi? Esnya apa itu? Esnya apa? Es buah. Oke. Yang lainnya es apa? Cuing itu apa Bu? Es dawet. Cuing cincau. Oh cincau. Oke, es cincau. Yang belakang buka puasanya pakai apa yang belakang? Sirup Bu. Oke. Jadi semuanya mayoritas es ya? Iya es ya. Es emang enak Bu. Oke ya, ternyata emang ini di habit dari Musola Al Barokah ini Bu kebanyakan es. Ada yang es cincau, ada yang es buah, tadi es dawet, ada lagi es sirup, ada lagi. Tapi tadi ada air putih Bu, satu orang Bu. Iya, air putih tadi ada ya? Teh ya? Oke. Nah ini nanti Ibu sedikit akan mengupas makanan yang sehat, minuman yang sehat dan baik itu ketika berbuka puasa itu apa sih gitu ya? Boleh ya didengarkan ya? Oke, saya boleh minta tepuk tangannya dulu dong buat Ibu Dr. Ratnawati. Oke, mangga silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul yang insya Allah sebentar lagi untuk berbuka puasa bersama ya Mbak Desi. Iya betul. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kekuatan untuk datang ke Musola Al Barokah yang warna catnya dari depan sudah biru ya Mbak Desi. Dan alhamdulillah saya lihat tadi sempat ke toilet. Dan alhamdulillah toiletnya bersih ya. Biasanya di tempat umum seperti masjid dan musola ini yang rawan adalah toiletnya ya Mbak Desi. Mungkin perlu ditambah satu lagi untuk para pengurus dan para ibu di sini.
Saya pernah membaca hadisnya, sebaiknya di toilet itu ada sandal, Mbak Desi. Oke, sandal ya. Ya, Oke. karena itu secara medis, saya belum ke makanan ya, ke kebersihan toilet dulu, karena ini tadi sudah dibagikan ya. Oke, di sini kan ada menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet. Kalau tempat wudhu nggak apa-apa. Tidak pakai sandal, tetapi sebaiknya di dalam toilet itu memakai sandal. Karena seperti hadis juga bahwa kita kalau masuk kamar mandi harus berdoa nggak? Iya, harus. Ada yang hafal nggak doanya? Ada yang hafal dikasih hadiah sama ibu. Ada, kalau hafal saya minta buku. Ada Boleh. buku nih. Siapa nih? Siapa yang hafal doanya? Kalau anak TK aja hafal ya Bu ya. Boleh saya keliling nih. Keliling Mbak Desi. Saya keluar ya Bu ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Tepuk tangannya dong. Ada yang tahu artinya nggak? Ibunya mau apa? Mbak Desi mau buku? Ibu mau minuman atau mau buku? Iya, baik, terima kasih ya. Tadi sudah dibacakan doanya Bu. Alhamdulillah satu buku sudah terlepas ya Bu ya. Oke. Di awal. Di awal. Sebetulnya memang mereka semua sudah hafal Bu. Ya. Cuma agak Malu ya. takut, malu gitu ya. Oke, silakan Mangga dilanjut Ibu. Nah, ini berarti tempat kamar mandi itu adalah tempat yang kotor ya. Betul. Karena dari segi agama maupun dari segi kesehatan itu kurang bersih. Betul. Nah, sebaiknya di situ pernah saya membaca hadis, nanti saya lupa hadisnya Mbak Desi. Iya Ibu. Nanti saya cari lagi bahwa ke kamar mandi sebaiknya pakai sandal. Jadi karena di sana memang tempat yang kotor, sejalan dengan kesehatan. Karena di kamar mandi juga bisa terjadi penularan. Seperti tipes itu kan cara masuk penularannya melalui makanan, keluar melalui buang air besar. Nah, itu yang bisa menularkan kalau tangan atau kaki kita kena dan kita mencuci tangannya tidak bersih. Dan terbawa lagi nanti kemakan. Nah, seperti itu Mbak Desi. Betul. Barangkali sedikit karena saya tadi melihat kamar mandinya alhamdulillah sudah bersih. Biasanya di musola masjid itu kebersihan kamar mandinya yang kurang. Oke. Alhamdulillah musola Al-Barokah. Al-Barokah ini sudah bersih. Tadi disinggung masalah es lagi nih Mbak Desi. Iya, betul. Setiap episode rasanya es dan es ya. Sebetulnya yang esnya sendiri tidak salah. Hanya yang salah kitanya lagi sebagai manusia yang punya akal pikiran dan kita diberikan ilmu pengetahuan sebetulnya. Apalagi zaman sekarang ini sumber-sumber yang saya ambil itu semuanya dari Instagram. Nih, agar saya ingin anak-anak muda, remaja masjid atau musola Al-Barokah ini bisa terus mengasah diri, punya handphone pastinya karena sekarang sekolah zamannya daring ya Mbak Desi. Betul. Ini semuanya Ibu ambil dari internet, ini dari Kemenkes, ini dari Instagram. Banyak sekali ilmu yang bisa didapat secara gratis ya. Walaupun kita bayar pulsa, maksud saya tidak harus sekolah formal. Nah, ini di sini juga di depan saya tersedia makanan binaan kami para UMKM. Saya ingin mengajak para ibu di sini dan para adik-adik, bapak-bapak yang punya usaha, silahkan nanti juga bergabung dengan kita. Betul. Saya juga nanti mengadakan pelatihan bagaimana kemasan yang baik, bagaimana ada perizinan, ada halalnya. Nah, tadi kembali ke es. Es memang pastinya nikmat pada saat kita perut kosong selama kurang lebih 12 jam. Apalagi kalau puasanya ini pada saat musim kemarau, betul. musim panas.
pasti yang dicari adalah air. Nah, kembali seperti yang kemarin-kemarin saya katakan, sebetulnya itu hanya nafsu. Betul. Yang seharusnya di bulan Ramadan itu kita tahan. Kenapa? Coba deh, kalau pertama tadi Itu mbaknya nggak ada. adik siapa yang bilang air putih? Ini Bu, Ya, yang itu kalau sudah dengan air putih sebetulnya sudah hilang itu rasa Rasa hausnya, haus, ya. bener nggak deh? Jadi sebetulnya hanya nafsu kita saja yang berkeinginan pada saat puasa itu untuk minum es. Bukan tidak boleh, lagi-lagi saya katakan nanti minum esnya itu setelah makan besar. Karena di awal perut kosong sebaiknya itu makan yang manis, bukan makan manis gula sebetulnya, tetapi yang asli dari buah. Kenapa saya katakan? Karena di bulan Ramadan ini seharusnya umat muslim yang ada di Indonesia maupun di dunia itu setelah puasa itu tambah sehat. Karena apa? Puasa itu salah satu alat untuk detoksifikasi, mengeluarkan racunnya selama 30 hari. Tidak ada agama lain selain agama kita yang menganjurkan mewajibkan puasa 1 bulan penuh setelah kita makan berpuas diri selama 11 bulan. Jadi yang diminta kita bukan tidak makannya, tetapi menahan hawa nafsunya. Ya, dan satu lagi Mbak Desi, apa yang menyebabkan penyakit? Bukan esnya, tetapi isi di dalam esnya itu yang itu tuh. yang Isi dalam membuat esnya, betul. sakit. Salah satu komponennya yang paling berpengaruh nih. Kalau ibu-ibu yang udah manisnya banyak nih ya, yang usianya sudah 35 ke atas, yang udah kemanisannya udah bertahun-tahun, nah tolong dikurangi. Kenapa? Karena bisa muncul nanti di usia lanjutnya itu terjadi kencing manis atau diabetes ya. Bukannya tidak boleh, boleh makan, tapi bagaimana pola kitanya Betul. mengaturnya. Kalau makannya sebelum buka pasti wah bisa bergelas-gelas itu. Tetapi kalau sesudah isya habis makan setengah gelas pun nggak akan habis karena kita sudah kenyang dengan nasi. Karena orang Indonesia sudah makan seperti ini. Ini kalau gulanya manis sama dengan nasi 1 piring gitu. 1 sendok 1 sendok gula itu. Jadi kalau sudah makan nasi pasti ini udah apa ya, bahasa sini apa, kalau bahasa saya orang Jatibarang meledre aja. Begah Bu, begah gitu ya. Begah, iya enggak, meledre tuh udah enggak pengen lagi gitu, udah iya, udah Kemelakaran. Kalau kemelakaran itu kekenyangan. Kalau ini mah udah pengen tapi pas dimakan udah enggak enak, udah enggak pengen lagi gitu. Karena sudah makan nasinya sudah penuh gitu. Barangkali itu Mbak Desi. Oke ya. Baik seperti apa, makanan yang sehat seperti apa. Nanti di sesi selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti adik-adik, bapak-bapak, ibu semuanya boleh menanyakan. Mumpung ada pakarnya, ibu dokter. Mau nanya apa aja tentang kesehatan. Hidup sehat, makanan sehat, tadi juga lingkungan yang sehat seperti apa gitu ya. Oke ya? Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, hadirin semuanya pemirsa, tiba saatnya kita sesi tanya jawab Bu ya. Buka perutnya lapar. Betul. Dengerin pada ngantuk kayaknya ini ya. Tapi enggak Bu, tadi mereka antusias karena mungkin juga mereka melihat Ibu nih di depan kita nih juga ada tadi ya, ada produk Mitra Sehati nih. Siapa yang pengen? Gak ada yang mau? Oh ya sudah. Gak banyak loh bawahnya. Gak banyak loh. Oke ya. Oke Ibu, tadi Ibu sudah jelaskan terkait masalah makanan atau minuman yang sehat sebelum puasa, maksudnya pas buka puasa Bu ya. Oke, tadi kembali es. Nah, sering sekali nih memang pemirsa ya bahwasanya es itu jadi makanan kayak makanan pokok, makanan harus ya dari siang dikumpul-kumpulin ya kan di meja tuh ya. Oke. Nah, ini Desi mau tanya nih Bu, kalau di sini di Musola Al Barokah nih makanannya tadi juga ada yang es juga, ada yang air putih juga. Oke, sekarang boleh deh dari penjelasan Ibu tadi, silakan yang mau nanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Hayanti ingin bertanya dok, setelah kita berpuasa seharian, makanan atau minuman apa yang sebaiknya kita konsumsi setelah kita berpuasa seharian itu? Oke, itu. Terima kasih. Oke, Putri. Ya, Putri ya, oke Putri. Makanan yang sehat atau minuman yang baik dikonsumsi setelah perut kita kosong ya Putri ya. Oke, yang lainnya boleh nanti sekalian dijawab sama Ibu. Iya, boleh. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatmawati. Saya ingin bertanya, kan kebanyakan kita nih kayak punya penyakit asam lambung, terus mah gitu tuh dok. Nah, bagaimana cara kita pas saat sahur untuk makanannya tuh dok, biar pas berpuasa kita tuh nggak cepet nyeri, nggak ngerasa nyeri gitu. Kan kadang kita kalau misalkan terlalu banyak konsumsi obat-obatan juga tidak baik ya dok ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Ayu. Ayu, oke Ayu nih Desi dua. ngantuk. Iya, Putri Ayu bisa digabung nih Bu Putri Ayu. Oke, kita coba jawab pertanyaannya Mbak Putri ya Bu ya. Ya. Makanan dan minuman yang sehat itu setelah kita Berbuka. merasakan dahaga ya gitu ya Put ya. Oke, mangga silakan Ibu. Ini pertanyaan yang hampir sama ya Mbak. Betul, Di tiap oke. selain es pasti makanan pembuka apa? Tadi saya di awal tadi sudah mengatakan belum di sini ya? Belum Ibu. Oh, belum cerita, ya. iya, heeh. Kalau berbuka itu dengan yang manis, ya sunahnya. Nah itu yang manis itu disunahkannya adalah kurma. Kenapa kurma? Karena gulanya gula sederhana yang gampang diserap. Kurma itu bentuknya apa? Buah, sayur atau seperti nasi. Ya, buah ya. Berarti kalau mencari, insya Allah sih kalau Ramadan di Indonesia mencari buah kurma itu di mana-mana ada. Ya, alhamdulillah banyak kalau untuk Indonesia. Jadi untuk buah kurma itu bukan sesuatu yang wah sebetulnya. Nah, jadi sebaiknya kurma atau buah dulu. Tadi Putri sudah bagus ya, air putih sebaiknya hangat. Kenapa? Karena perut kita dalam keadaan kosong. Nah itu sudah bagus Putri, terusin. Jadi kalau nggak ada kurma, ada buah apa aja boleh. Asal bukan yang buahnya itu menyengat ya atau bergetah. Nah itu yang nanti menimbulkan sakit seperti yang Ayu katakan tadi kebanyakan. Nah pola makan juga, kalau mah itu sebetulnya kan perut pada saat kita berbuka kosong, diisi dengan es, dengan makanan yang macam-macam. Bisa juga mah itu karena memang pencernaan kita tidak bisa mencerna tepung, gula, itu yang harus kita teliti. Biasanya kita sendiri yang paham Mbak Desi. Oke, kira-kira habis makan apa sih kita itu sakit ya. Bapak-bapak juga sama tuh, tiba-tiba asam urat, keliengan ya. Habis makan apa ditanya di rumah nggak ngaku aja. Padahal mah habis makan sate bareng-bareng temennya aja. Ya, atau habis makan jeroan, sop atau segala macam. Nah, yang nggak boleh itu ya apa yang kita biasanya setiap individu itu berbeda, tetapi pada umumnya di Indonesia yaitu satu, biasanya yang nggak kuat itu produk susu Mbak, karena orang Indonesia ada banyak yang intoleran laktosa, jadi dia nggak bisa keserap, akhirnya jadi kembung. Yang kedua biasanya dari tepung-tepung, ada lagi yang makannya sambal kerupuk atau cireng pakai yang pedesnya cabai itu ini ya Bu ya. Saya punya tips nih Mbak Desi. Iya, boleh Karena Ibu. saya juga pernah muda, pernah seperti mereka, belum jadi dokter gitu. Kalau makan bakso, airnya dibuang, itu zaman jahiliyah saya. Makan bakso tuh airnya dibuang, dibikin kayak yamin, itu pakai kecap. Saya nggak suka saus,
tapi saya sukanya sambal pedas. Oke. Kalau belum keringetan, belum ingusan, itu kayaknya belum nikmat. Belum nikmat ya Bu ya. Tapi sampai kebetulan saya sempat di puskesmas di Bekasi, teman saya melihat saya nggak bisa makan seperti itu, saya jangan sampai adik-adik ini seperti saya gitu. Betul. Waktu itu saya kan belum jadi dokter gitu ya. Saya belum paham ada iritasi di lambung, ada peradangan di usus gitu ya. Saya tidak paham. Sampai teman saya pada saat saya ulang tahun, saya dikasih kue, berdoa apa dok? Doanya dokter, saya bilang saya pengen bisa makan sambal. Sepele dan sederhana ya, tapi tolong itu yang jelek dari saya ambil hikmahnya. Jadi apa saat ini saya bisa makan, kalau makan sambal itu saya ikut. Jadi waktu saya sempat saya main ke Yunani, Mbak Desi, di sana itu penduduk usia lanjutnya itu sangat tinggi. Ternyata pola makan mereka sangat sehat, lebih banyak makan mentah, mereka juga lautnya bagus, bersih, dan produksi minyak zaitunnya itu sangat tinggi. Jadi setiap makanan pasti ada disiram dengan minyak zaitun. Nah itu tips saya nih, tapi tips jangan juga akhirnya makan sambelnya jor-joran ya. Jadi saya setiap makan mau lalap pengen nyocol sambel, tapi lalap mentahnya itu saya guyur pakai minyak zaitun. Buat ibu-ibu yang sudah nggak mens, ya ada nggak yang nggak mens di sini? Sudah menopause. Kulitnya kan masih mens semua. Udah enggak Bu? Nah udah enggak. Saya usia 45 masih punya anak loh. Saya masih punya anak usia 10 tahun di rumah. Mau tahu tipsnya nggak buat adik-adik? Nah, itu makanan sehatnya itu ya, sayur, saya guyur pakai minyak. Ini Mbak Desi, kulit juga jadi halus. Pengen nggak Bu? Kinclong, glowing. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Udah dengan minyak zaitun aja dilalapnya sebelum dicocol sambelnya. Tapi minyak zaitun yang coconut Ibu ya, yang buat ya. apa? Buat Udah, masak ya, buat, cooking bukan ya. buat masak. Kalau buat minum yang virgin, yang khusus. virgin. Kalau yang cooking itu yang jadi ada khusus yang memang langsung diminum. Itu minyak zaitun dan di Yunani itu rata-rata penduduk usia tua dan mereka sehat-sehat makanannya. Oke ya. Oke tadi itu ya Putri dan Ayu tadi sebetulnya pertanyaannya bisa berkolaborasi, artinya nyambung pertanyaannya ya. Jadi apa coba yang dilihat ya? Misalnya kan ada orang yang alergi, bayam pun ada orang yang alergi, jadi kita lihat gitu. Nah alergi sendiri sebetulnya bisa terjadi karena kita pola makan yang nggak sehat sebelumnya gitu. Jadi tubuh kita tuh sebetulnya punya alarm yang kita perlu detox nih, yang salah satunya M4. Ini 4 gejala ini yang kalau sudah ada segera ya. Kalau anak-anak muda biasanya jerawat yang nggak hilang-hilang itu loh. Iya Bu. Itu biasanya dari pola makan. Dari pola makan ya. Oke. Makasih ya Putri dan Ayu pertanyaannya. Bukunya hanya satu, silakan yang milih mau apa, mau kopi, makanan, mau minum. Hari ini kita mendapatkan banyak edukasi ya, tapi yang saya sih pribadi inget minyak zaitun ya Bu ya. Karena sebetulnya memang kalau dilihat dari dicium tuh memang agak baunya agak beda Bu ya kalau minyak zaitun ya. Jadi itu yang bikin tapi ternyata faedahnya luar biasa Bu ya. Oke. Dan ada di Al-Qur'annya Mbak Desi. Itu dia. Pasti benar. Pasti benar ya Bu ya. Oke. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Oke pemirsa, kembali kami meluncurkan nih produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Sudah hadir Ibu Ketua, sehat Bu? Alhamdulillah sehat ya. Kita setiap hari ketemu terus nih ya, semangat terus ya. Oke. Ya pemirsa, sudah ada Mbak Igin kembali akan meluncurkan produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Oke, mangga silakan Mbak Igin diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini
Saya sebagai Ketua UMKM Mitra Sehati binaan Ibu Dr. Ratnawati MKKK. Alhamdulillah pada hari ini saya membawa 4 produk UMKM Kabupaten luar Cirebon. biasa, ya. Ya. Ini kalau di bulan puasa sekarang kita ini ya, ada minuman, ada sate. Kita makannya nanti Mbak Desi. Udah ini ya, oh iya kan tadi menahan hawa nafsu kata ibu juga Iya, ya. kan kita lagi Nafsu menahan hawa nafsu gitu kan. Ya, baiklah yang pertama ini ada sate jamur. Ya, ini sudah ada bumbu kacangnya. Ini namanya Namina sate jamur. Namina sate Ya, jamur. lalu yang kedua itu ini ada kopi Mbak. Ini kopi buatan binaan Mitra Sehati Oh, luar Kabupaten biasa Cirebon. Ya. Kemasannya sudah bagus ya Bu ya? Ya. Ini ada yang bubuk dan ada yang masih biji. masih biji. Langsung Oke. dari petani. Langsung dari petani Iya. kopinya ya. Yang luar biasa. ketiga itu adalah keripik rendang. Oh, daging Ya. berarti ya ini ya Mbak? Iya, ini ya, bagiannya. daging. Oke. Jadi kalau di Cirebon dikeripikin, kalau di Padang direndangin. Direndangin ya. Oke. Iya, ini pas banget Mbak, nasinya panas, kasih Langsung rendang. ditaburin gitu ya. Iya. Oh, enak banget nih buat bulan puasa nih ya. Iya, ini sama ya Mbak produknya. Uh-uh. Ini ada yang robusta, ada yang arabica. Oke. Robusta ini arabica. Yang terakhir nih pas buat Berbuka puasa. Jadi coba Mbak ya. Iya. Ya, ini dari Naraya Group juga punyanya Mbak Nuni. Berbagai macam produk Naraya. Ini Naraya Drink. Naraya Minuman sehat Naraya. Langsung minum ya? Minum, langsung minum. Oke. Mungkin nanti komposisinya bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Soraya, ownernya Naraya Drink. Sebenarnya bukan Naraya itu ada berbagai macam varian produk ya. Ada drink, ada dessert gitu, ada cake gitu. Yang saya bawa kali ini Naraya Salad Drink. Ini salad tapi berbentuk minuman gitu. Apa aja isinya tuh? Ini dalamnya itu ada jelly. Kalau untuk airnya ini dari susu, yogurt, sama susu evaporasi tanpa gula, tanpa tambahan gula. Gulanya itu cuma ada di tambahan gula jelly ya. aja, itu pun sedikit. Cuma untuk ada di Naraya ya. Oh, ada deh. Mitra Sehati kebetulan oke. Luar biasa. Mungkin Oke. itu aja. Ya. Selanjutnya mungkin saya jelaskan tadi kopi sudah dijelaskan karena kebetulan yang buatnya itu Mitra Sehati Kabupaten Cirebon namanya Mas Rizal. Masih anak muda ini Mbak. Cuma Oke. kebetulan beliau lagi antar istrinya ke Semarang. Jadi minta izinnya Ibu dokter. Betul. Jadi dia ini produknya ada yang robusta, ada yang Arabica. Arabica ya. Nah, setiap robusta dan arabica dia punya 2 tipe. Ada yang bubuk dan ada yang Bentuknya dia masih masih bijian. Oke. Jadi buat yang pengusaha kopi dan anak milenial mau bikin usaha kopi, bahan kopinya bisa di Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Binaan Ibu Dr. Tanpa gula Ratnawati. ya. Iya, Ya, ini kopi masih asli ori. ya. Asli. Heeh, Jadi betul jangan ya. bingung harus pilih-pilih ke online ke Mitra Sehati Kabupaten Cirebon binaan Ibu Sudah Dr. tersedia ya? Ratnawati. Oke. Ya. Lanjut Mas Asep silakan jamur dan keripik rendangnya diwakilkan keripik rendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memperkenalkan produk saya ya. Kebetulan jamur itu ada beberapa produk, ada crispy, ada bakso jamur, ada nugget jamur, puding juga ada. Nah ini yang saya bawa sate jamur. Sebetulnya udah ada label, cuman semalam komputer saya ngeheng jadi nggak bisa ngeprint. Sudah ada Seringan labelnya ya. banjir. Oke. Betul keseringan banjir. Ini bahannya jamur tiram ya. Jamur Sudah tiram. pada tahu ya jamur tiram ya? Jamur yang putih ya. Nah, Oh, oke. Itu proses pembuatannya disuir dulu ya, disuir terus dibulet-bulet baru ditusukin. Setelah ditusukin direbus setengah matang. Setelah itu digoreng baru dibakar. Jadi prosesnya 3 banyak kali juga. ya. Oh ya. Prosesnya banyak juga. Terus kalau bumbu sih tergantung selera. Bisa ada yang bumbu kecap yang pakai cabai, pakai tomat. Pakai cabai, Tergantung pakai selera, bawang. Pak. Kalau saya pakainya bumbu kacang. Nah, jadi mana yang suka ya silahkan dipilih untuk bumbu sih. Proses pembuatannya tadi udah saya kasih tahu ya. Kalau mau pesen nanti bisa menghubungi Mitra Mitra Sehati. Sehati.
nanti Oke. di- Buat Buat hajatan, boleh. nah. Oke, buat Saya- arisan ya buat. ya saya sering hajatan itu biasanya dapat order itu sekali itu tuh 2000 tusuk. Wih, luar biasa. Sering. Ya. Promo juga nih untuk masyarakat. Dan ini untuk Desa Magung untuk Gede ya, Bu ya. yang Heeh. apa yang apa ini tuh aman ya. Artinya kalau daging mungkin kan Ya, Heeh. kolesterol. Ini non kolesterol untuk ibu hamil, ibu menyusui. Bagus Boleh juga. sekali ya. Heeh. Lengkap Tapi ya. jamurnya ya, jamurnya. Maksudnya kan jamurnya kan bisa ditumis, Iya. bisa Pepes. bikin capcay atau dipepes. Oke. Terus dari sini yang kedua, binaannya Pak. Binaan. nah ini Pak binaan Asep, saya. heeh. Ini ada keripik rendang. Rendang. Nah, ini bahannya itu daging ya, daging sapi sama dicampur bumbu rempah. Dan ini perizinannya udah lengkap ya. Sudah ada PIRT, sudah ada halal. Jadi kalau misalkan untuk ibu-ibu atau adik bapak-bapak yang hadir di sini mau pesan, bisa juga menghubungi Mitra Sehati. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Igin. Sekian Mbak Desi produk-produk pada hari ini dari Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Igin, Mas Asep, Mbak Nunu juga terima kasih. Nih Ibu kita kupas nih, Bu. Dikupas dulu. Dikupas dulu, iya, kita Biar kupas dulu. adik-adik punya inspirasi. Betul. Ini banyak Ya, tips kalau mau bisnis iya, atau karena mau kan jadi reseller. iya betul. Tadi selain kita juga perkenalan juga ya Bu ya, kita akan mengajak juga adik-adik Iya. semuanya, pemirsa juga untuk bergabung atau langsung menjadi reseller bisa ya Mbak Iya. Igin ya. Nah itu. Silakan Ibu, Bangga dikupas. Dari yang mana nih Bu? Iya, terima kasih Mbak Desi, Bu Igin dan kawan-kawan, Pak Asep, Bu Nuni. Alhamdulillah ini sudah yang keberapa ini ya kita dengan kabupaten Kabupaten Cirebon sudah itu. sudah banyak Ibu ya. 15 titik ya. Iya, kita sudah 15 titik. Alhamdulillah produk-produknya banyak sekali variasinya. Tadi dikatakan Pak Asep, sebetulnya makanan dari Allah itu semuanya baik. Baik, betul. Semuanya sehat. Asal cara pengelolaannya saja yang kita perlu berubah. Iya, betul. Kemarin kita kelangkaan minyak goreng ya, Ya, Mbak Desi. betul. Ya. Nah, ini Jamur. jamur tadi sebetulnya tidak perlu digoreng juga bisa ya. Jadi rebus, terus tadi bakar ya bisa. Dan banyak sekali varian jamur yang bisa dibuat. Kalaupun misalnya menumis itu sedikit minyaknya. Nah, itu masih aman untuk orang yang kolesterol. Namun lagi-lagi nih ada sambelnya kata Pak Asep. Kalau sambelnya mau sehat, kita buat sendiri. Ya, kacangnya jangan digoreng, tapi Sangrai. Ya, cabenya rebus aja. Jadi nggak usah konsumsi banyak minyak goreng. Nah, ini ada kan ya kopi yang mahal banget. Iya, Yang ke barat-baratan. Barat-baratan. Lagi Ini ngetren, kalau Bu. kopi bikin sendiri itu pasti lebih sehat. Yang tidak boleh itu bukan kopinya, lagi-lagi gulanya. Kalau kopinya sendiri atau coklat itu sebetulnya sangat sehat karena dia antioksidan yang pertama. Yang kedua itu meningkatkan stamina ya. Jadi kayaknya orang tuh sehat aja gitu bukan ya. bugar dan semangat. Makanya kalau minum kopi kan katanya melek terus ya. Nah, itu bukan kopinya yang salah. Yang ada di pasaran itu kopinya berupa sachet sudah dicampur dengan gula dan creamer. Kalau adik-adik bikin sasetan, gulanya dipisah atau gulanya ganti dengan gula merah. Coba sekarang banyak ya. Gula aren, gula batu, bikin makanan. Yang kekinian apa? Dalgona ya?
Karena ibu punya anak gadis-gadis 2. Yang besar 2, yang kecil 1 10 tahun. Mereka kalau bikin kopi itu bukan lagi diseduh kopi biasa. Ya, benar nggak? Di mixer dulu lah, diapain. Repot ya, Bu, ya. Ya, saya menanamkan kepada mereka ya buat saja daripada beli mahal-mahal. Dan lebih sehat. Kita mau pakai apa? Ya, pakai madu juga nggak apa-apa. Asal jangan madunya dicelupkan pada saat kopinya panas. Jadi sudah mulai hangat, madunya baru dituang. Itu mungkin lebih sehat. Lalu tadi di sini Rendang, saya lihat Bu. rendang. Ini rendang kan terenak ya, katanya di dunia. Namun kalau penuh kehangatan, ini penuh kehangatan. Kenapa? Rendang itu makin dihangatkan makin enak. Makin enak. Nah itu yang kita mungkin ya tidak boleh terlalu banyak ya, karena itu ada santannya. Keluar santannya gitu ya, kayak minyak santannya gitu ya. itu yang kalau dipanaskan lagi yang nggak kurang bagus. Kalau rendang yang asli buatan dari sana ya, itu nggak perlu masuk kulkas, dia awet. Jadi tidak perlu dipanaskan berulang-ulang. Makanya kalau keluar banyak orang bawa kan. Sampai kering gitu ya. Kalau ini dikeripikin. Nanti mungkin kedepannya nggak usah digoreng, Mbak, dipakai fryer itu, pengering, jadi mengurangi minyak. Nah ini jelly drink sudah bagus, tidak pakai gula. Jelinya dari rumput laut bikin atau oke. Next ada ya Mbak Nuni yang bikin sendiri dari rumput laut. Oke, lebih bagus ya. Oke, itulah tadi ya. Karena Ibu ada sedikit- beberapa orang yang tidak bisa dengan pewarna, tidak bisa dengan pengawet. Betul. Jadi kalau kita mengedukasi masyarakat dengan kita berjualan, insya Allah termasuk salah satu ibadah. Iya, Ada yang mau bergabung nggak ibu-ibu di sini? Ada yang punya bergabung, yang jualan? sudah punya usaha, barangkali ibu boleh bergabung. Yang punya usaha, yang punya jualan, atau anak-anak pengen jadi reseller. Iya, bisa. Gabung ke Mitra Sehati dengan Ibu Igin untuk Kabupaten Cirebon. Makan yang bukan kemasan saja, yang tukang jual lotek juga bisa masuk. Bisa masuk, yang ya. tukang jual es campur di jalan juga bisa masuk. Insya Allah sembako juga bisa masuk. Banyak pelatihannya dan insya Allah banyak. Kemarin ada diberikan sealer, tempat untuk produksinya. Bantuannya. Itu dari kami. Insya Allah ada bantuan-bantuan alat seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu mau gabung silakan ke Mbak Igin atau dikoordinir nanti di sini seperti Pak Asep ini dari Cirebon Timur, daerah Walet. Beliau sudah membina 50 orang petani jamur. Luar biasa. Dan juga sudah mulai mengembangkan ke tempat lain ya. Ini produk-produk rendang ya, lain. produk lain ya. Beliau ini sekretaris dari UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Jadi bukan hanya UMKM ibu-ibu saja ya. Alhamdulillah untuk kota Cirebon Bapak-bapaknya sudah ada. bapak-bapaknya. Oke. Oke. Hari ini satu-satunya sebetulnya banyak ya. Banyak ya. Ini masih muda, Bu. masih masih sendiri. Oke. Oh, masih bujangan. Oh, baru nikah. Oke. Oke, Ibu terima kasih sekali Bu ya, tadi Ibu sudah memberikan sedikit edukasi. Banyak tadi ya sebetulnya ya edukasinya tadi. Kopi juga mungkin pemirsa juga bisa mendengarkan langsung bahwasanya sebetulnya kopi itu bagus Bu ya. Iya. Sehat, bagus, antioksidan. Yang penting tadi lagi-lagi si gulanya ini, si manisnya ini Bu yang Iya. ikut aja ya. Oke. Oke ya. Tadi juga sudah dikupas semuanya pemirsa. Sekali lagi untuk pemirsa atau teman-teman semua yang ada di sini yang mau bergabung bersama dengan Mitra Sehati Kabupaten Cirebon, silakan langsung menghubungi Instagram yang ada di layar kaca Anda atau langsung Instagram Dr. Ratnawati. Mitra Sehati, lokalnya di hati.